Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Adakah teman-teman kalian, ketua kelas atau sekretaris, sudah mengecek teman-temannya? Ada yang belum masuk hari ini? Iko. Sudah masuk semua? Masuk semua, Bu. Masuk semua? Ya, baik. Tadi siapa yang datang paling pertama? Iis. Baik, kalau Iis yang datang pertama, Ibu harap Iis bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Doakan teman-teman kita atau siapa saja yang dekat dengan kita yang saat ini mereka dalam keadaan tidak sehat. Kita doakan mereka semua supaya bisa sehat kembali dan bisa belajar bersama dengan kita hari ini. Baik, silakan Iis, tapi semuanya sebelum melakukan doa kita bersama. Anak-anak biasa kan ya, sebelum kita berdoa apa yang kita lakukan supaya rapi? Ayo sama-sama dengan Ibu Guru. Iis juga ya. Ya. Tepuk jari Ya, Bu. satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagah, tepuk jari empat pat pat, tepuk jari lima mama, tepuk semua. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Ayo Iis. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima Halo. kasih Iis. Terima kasih, baik. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang, kita hari ini baru masuk di pembelajaran 1 ya, untuk tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar muatan pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak tentunya semua pasti pernah ya melihat matahari, melihat bulan. Tapi sebelum itu anak-anak, negara kita, Indonesia itu negara yang indah. Nah, anak-anak pasti tahu lagu Tanah Airku, ya. Kalau tahu, mari kita nyanyikan dulu lagu Tanah Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Ya, terima kasih anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu dengan baik. Nah, betapa indahnya negara kita Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu minta petugas hari ini untuk petugas literasi, silakan membagikan buku yang ada di depan untuk dibaca teman-teman kalian dalam kelompok. Ya, waktunya sudah selesai untuk literasi hari ini. Baik, siapa yang mau menceritakan buku yang dibaca hari ini? Ya, pintar, terima kasih. Kita harus banyak membaca, karena membaca itu adalah jendela dunia. Kita bisa melihat dunia dari membaca. Baik, anak-anak, sekarang kita akan masuk untuk pelajaran hari ini ya. Tapi anak-anak perlu tahu, hari ini kita akan melakukan bagaimana kita berbagi tugas ya.
berbagi tugas, kemudian kita akan mengerjakan LKPD, kemudian ada evaluasi hari ini untuk pembelajaran kita. Nah, anak-anak, baik, kita sekarang, Ibu, kita sudah membagi dalam kelompok 5 kelompok besar ya. Ada kelompok cerdas, kelompok pandai, kelompok pintar, kelompok kreatif, dan kelompok aktif. 5 kelompok besar ini Ibu akan bagi, ya, Ibu akan bagikan tugas masing-masing dengan nomornya. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ya. Untuk bahasa Indonesia ya, untuk bahasa Indonesia itu tentang cerpen, tokoh dan latar dalam teks fiksi. Kemudian untuk bahasa untuk IPA, tata surya dan planet penyusun tata surya. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, tujuan setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu mengharapkan kalian dapat mengidentifikasi benda-benda langit sebagai anggota tata surya berdasarkan cirinya. Kemudian kalian dapat menelusuri tuturan dan tindakan tokoh dalam teks fiksi serta menyampaikan penjelasan tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Ya, saat ini kalian boleh menoleh keluar, boleh melihat keluar, terlihat terang di luar dan terangnya itu dari mana asalnya? Dapatnya dari sinar matahari. Nah, matahari itu apa? Ya, dalam galaksi merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan gas dan benda-benda angkasa dengan gaya gravitasinya masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, kita berada di bumi. Ya, kita berada di bumi. Bumi itu masuk dalam apa dia? Bumi adalah bagian dari tata surya di galaksi Bima Sakti. Nah, berarti kita berada dalam galaksi Bima Sakti. Kemudian, tata surya yang kita tinggali ini berpusat di matahari. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan benda-benda langit lain yang mengelilingi seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Nah, sekarang kita akan berbagi tugas. Ibu akan membagikan nomor 1 sampai 9 di masing-masing kelompok besarnya. Jadi di kelompok pandai ada nomor 1 sampai dengan 9. Nah, untuk nomor 1 sampai dengan nomor 9, nomor 1 itu dia akan menjelaskan tentang matahari. Kemudian nomor 2 dan seterusnya. Nanti kalian akan membagi masing-masing di kelompoknya ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa sampai nomor 9. Karena masing-masing yang memegang nomor itu akan menjelaskan tentang planet-planet yang sesuai dengan nomor urutannya. Nomor 1 bertugas mencari tentang matahari, nomor 2 Merkurius, nomor 3 Venus, nomor 4 bumi, dan seterusnya sesuai dengan susunan planet. Nah, silakan. Ini nomornya Ibu sudah bagikan ya. Silakan di masing-masing kelompoknya dibagikan. Ya, kita berbagi tugas untuk menjelaskan karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya. Anak-anakku sekalian, selain membagi tugas dan kalian akan bertugas di masing-masing kelompoknya untuk masing-masing nomor, LKPD-nya juga dicermati, dikerjakan ya, karena semua tugas yang ada Ibu sudah cantumkan dalam LKPD. LKPD-nya silakan dibuka, panduannya ada di situ, bagaimana kalian berbagi tugas, silakan. Sudahkah anak-anak dikerjakan? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, sekarang silakan diskusikan di masing-masing kelompok. Silakan sambil membuka LKPD. Semua panduannya ada di dalam LKPD ya, anak-anak.
Ibu akan meminta masing-masing kelompok dan masing-masing nomor untuk menyampaikan sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau yang nomor 1 dia menjelaskan tentang matahari. Kemudian yang nomor 2 Merkurius. Nomor 3 Venus, nomor 4 bumi. Dia punya tugas masing-masing akan menjelaskan. Ibu akan menyebutkan nomor saja ya anak-anak. Jika ibu menyebutkan nomor 1 berarti dari masing-masing kelompok yang nomor 1 dipersilakan untuk menjelaskan tentang matahari. Seperti itu langkah-langkahnya nanti pada saat menyampaikan hasil berbagi tugas. Ya, Bu. Ya, sudah ya, baik. Sekarang dari kelompok cerdas, silakan menyampaikan tugas nomor 1. Ya, baik, terima kasih. Sekarang selanjutnya ke kelompok pintar. Menyampaikan nomor 2. Indah. Baik, Indah. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Indah. Baik. Ya, baik anak-anakku sekalian. Kita berikan tepuk salut untuk semua teman yang sudah menyampaikan tugasnya. Tepuk salut. Salut. Baik. Anak-anakku sekalian, jika sudah, silakan kalian lanjutkan dengan mengerjakan LKPD yang selanjutnya. Kalian membuat laporan, ya, kemudian judul kegiatannya apa, tujuan, kemudian metodenya, kemudian hasil pengamatannya apa, dan kesimpulan. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah mengerjakan LKPD. Sekarang lanjut. Kalian mengurutkan planet berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya yang ada di dalam buku di dalam LKPD. Ya, jika sudah selesai, sekarang ke tugas yang berikutnya. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jika sudah, kalian kembali mendiskusikan ya tentang sistem tata surya. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Tuliskan pertanyaanmu di tempat yang telah disediakan di bawah ini. Di dalam LKPD-nya semuanya sudah disiapkan ya anak-anak? Baik. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anakku, kalau sudah berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik yang kalian temukan selama kegiatan. Tuliskan beberapa kosakata baru beserta artinya, lalu tuliskan juga berapa pertanyaan yang masih kamu miliki tentang kegiatan pembelajaran ini. Ya, fakta menariknya apa, kemudian kosakata barunya apa, dan artinya. Kemudian pernyataan kalian hari ini. Silakan semua mengerjakannya di dalam LKPD ya. LKPD masing-masing sudah ada di tangan kalian. Silakan. Baik anak-anak, jika sudah semua, sekarang siap untuk belajar kembali. Nah, setelah kalian melakukan berbagi tugas tadi untuk sebelum istirahat tadi, sekarang Ibu minta kalian membuka kembali buku siswa kalian, buku pegangan kalian. Kemudian Ibu minta membaca materi yang ada di dalam buku. Baik, jika sudah, kalian diminta untuk menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Caranya, kalian harus membaca teks dengan cermat, kemudian mencermati kemunculan tokoh di dalam teks. Cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam teks. Kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, jika sudah,
Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks, kemudian tokoh tambahan adalah tokoh yang peranannya hanya sebagai penunjang dalam cerita. Nah, ini tugas dalam LKPD 2, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Ayo membaca, bacalah karangan fiksi berikut ini dengan seksama, barisan yang menyenangkan. Baik. Silakan dibaca anak-anak ya. Dilanjutkan, ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Sudah? Siapa yang sudah selesai membaca? Saya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Apa judul cerita fiksi tadi? Ya, betul. Barisan yang menyenangkan. Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Indah? Ya, Bu. Tadi saya kan Ya, sudah siapa jawab, Bu. penulisnya tadi? Oh iya, terima kasih. Betul, Amanda Naila. Ya, jika sudah, boleh kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Jika sudah, masing-masing kelompok, ketua kelompoknya boleh menghimpun teman-temannya yang sudah selesai, boleh mengumpulkan LKPD-nya. Silakan teman-teman yang Ibu sudah tugaskan sebagai tutor sebaya boleh melihat temannya yang belum selesai, membantunya mengerjakan. Jika sudah, serahkan pekerjaannya, LKPD-nya silakan dikembalikan ke ketua kelompok, dan ketua kelompok boleh menghimpunnya, mengumpulkan di meja Ibu Guru. Sudah ya anak-anak? Iya, Bu. Baik. Kalau sudah semua, Ibu akan menilainya. Nah, sekarang tugas kalian silakan masuk ke kode untuk mengerjakan hari ini, tapi melalui Google Form. Jadi kalian boleh masuk di Classroom dengan kode yang sudah Ibu berikan. Silakan bergabung di situ dan boleh mengerjakan di topik penilaian 10 nomor untuk latihan soal hari ini. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, jika sudah, siapa yang boleh menyampaikan ke Ibu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hari? Planet, Bu. Tentang planet. Selain planet ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Tokoh. Iya, betul sekali. Kita mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan. Baik, jika sudah anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian bisa belajar kembali di rumah dan silakan mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan untuk dikumpulkan kembali sesuai waktu yang sudah Ibu sediakan. Semuanya sudah ada di dalam Classroom ya anak-anak, jadi tenggat waktunya kapan dikumpulkan semuanya sudah ada. Silakan setelah ini kalian boleh masuk ke Classroom, di dalamnya sudah ada. Jangan lupa mengisi absen ya, absen yang sudah ada di dalam Classroom. Kemudian silakan boleh membacanya di topik materi, kemudian diskusi, silakan berdiskusi di dalam Classroom, kemudian mengerjakan tugas, dan terakhir adalah penilaian. Nah, baik anak-anak, jika sudah kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nah, Ibu minta kesediaan dari Esti untuk memimpin doa hari ini. Silakan Esti. Iya, Bu.
teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Esti. Anak-anak Bu, jangan lupa sama-sama. ya. Ya, jangan lupa tetap di rumah. Ya, baik. Jaga kesehatan ya. Sampai jumpa untuk pembelajaran esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kooperatifnya nampak sekali ya kooperatifnya. Terima kasih Ibu Siti sudah menampilkan pembelajaran kooperatif dengan membagi kelompok ya. Ya, Bapak Ibu yang lain juga sintaks dari model yang ditulis sudah nampak baik di di perangkat maupun pada saat menyampaikan.